Baik ya, ini untuk isi karedok juga. Kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan. Di sini judulnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman padanya Betel. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini setelah anak-anaknya melakukan hal yang tidak terpuji ya kepada Sikem itu dan orang yang ada di situ ya, orang Kanaan, karena mereka membunuh ketika
Sikem dan seluruh keluarganya itu ya, ayahnya yang dan disunat ya, 3 hari lagi sakit ya mereka membunuh. Dan itu bagi Yakub tindakan anaknya adalah tindakan yang tidak terpuji ya, menyerang orang ketika orang itu sedang lemah. Nah, makanya Yakub marah dan Yakub mengatakan bahwa engkau membuat aku susah katanya ya. Nanti mereka marah, mereka akan mencelakai kita gitu maksudnya. Nah, ayat 35 ini Allah berfirman, dikatakan di situ, bersiaplah, pergilah ke Betel. Nah, Betel itu menjadi tempat bersejarah ya bagi Yakub. Kenapa? Karena di sini kasih tahu bahwa ketika dia lari dari Esau kakaknya itu, Yakub pergi ke padang Aram itu, ke Haran ya, ke tempat kakaknya dari mamanya Ribka itu, si Laban ya. Beristirahatlah Yakub di situ, di satu tempat ya, di mana dia bertemu dengan Tuhan ya. Ada Yakub bermimpi melihat ada tangga turun dari sorga, itu ada malaikat naik turun itu. Dan setelah Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa kemanapun Yakub pergi, Tuhan akan menyertai dan memberkati dia ya. Nah, maka Yakub namanya tempat itu Betel. Nah, itu di mana Allah hadir situ. Tadi dikatakan sama anak-anaknya dan pengikutnya semua di situ, dikatakan tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, itu. Jadi Yakub taat ya ke Betel situ ya, bertemu dengan Tuhan. Nah, ini tindakan Yakub nih yang luar biasa. Dikatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Nah, itu rupanya biar bagaimanapun ya, selama Yakub ada di tempat Laban dan membawa keluarganya beserta ya orang-orangnya itu, rupanya juga mereka membawa dewa-dewa ya. Ya, termasuk si Rahel itu yang ngumpetin terapim bapaknya ya, dibawa-bawa. Nah, sekarang nih ketika Yakub disuruh Tuhan untuk ke Betel, nah Tuhan mau bertemu di sana, Yakub suruh mendirikan mezbah. Tindakan Yakub yang pertama adalah mengumpulkan semua dewa-dewa yang masih dibawa ya oleh rombongannya ya itu. Dan katakan di sini tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi dewa-dewanya itu dikumpulin, nggak boleh ada yang ngumpetin lagi ya. Kemudian suruh tukar pakaiannya, dengan suruh mandi maksudnya gitu ya, dan ganti pakaian. Itu memang mencerminkan keseriusan ya dari Yakub ingin tampil di hadapan Tuhan itu ya. Kalau jasmaninya bersih, itu Yakub merasa bahwa hatinya juga bersih ya. Itu dulu memang zaman dulu seperti itu ya. Tuhan melihat apa yang dilakukan ya oleh orang dalam perjanjian lama itu, menunjukkan hatinya gitu ya. Nah setelah itu marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang bertempuh. Nah, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub nanamnya di bawah pohon besar yang dekat di Sikem. Nah, itu ya berhasil. Semua dikumpulin, termasuk anting-anting. Nah, anting-anting itu adalah barang berharga, biasanya dari emas ya. Dan itu dikumpulin semua ya, nggak ada yang disembunyikan. Dan Yakub kemudian mengumpulkan semua benda itu di bawah pohon besar ya. Di situ dikatakan. Nah, itulah tindakan Yakub ya, memang harus seperti itu. Kalau memang mau menyembah kepada Yehova, kepada Allah, ya nggak boleh nyimpen dewa yang lain ya. Itu nanti Tuhan katakan cemburu maksudnya itu ya. Jadi kalau udah pilih menyembah kepada Tuhan, ya udah harus satu, menyembah kepada Tuhan. Jangan berdiri di dua tempat maksudnya gitu.
seperti Rahel ya masih bawa-bawa terapim bapaknya. Itu contoh yang nggak bagus ya. Di sini Yakub betul-betul memberikan contoh yang baik ya. Kalau memang sudah menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, yang lain itu harus disingkirkan ya. Dewa-dewa, anting-anting, jimat-jimat termasuk semuanya itu ya. Nggak boleh disimpan lagi. Nah, udah aku memutuskan itu dan dia sudah kuburkan. Nah, efeknya apa sesudah itu? Berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, itu efeknya Tuhan memberkati mereka. Apa yang dikhawatirkan Yakub tidak terjadi ketika anak-anaknya itu membunuh Sikem dan seluruh keluarganya ya. Itu orang-orang di sana, kota-kota di sana takut ya dan tidak berani ya mengejar Yakub dan keluarganya. Karena apa ya? Itu kan tindakan Yakub tadi ya. Menguburkan tuh dewa-dewa dan anting-anting semua dan memutuskan untuk menyembah kepada Tuhan ya, tidak hanya Yakub tapi seluruh pengikutnya termasuk keluarganya. Nah, kemudian di situ ketika sampai situ Yakub mendirikan mezbah di situ, kemudian tempat itu dinamain El Betel dan kemudian Allah berfirman itu ya. Situ dia berfirman mengulangi lagi ya. Jadi seperti Tuhan memberkati Abraham, memberkati Ishak, dia juga akan memberkati Yakub. Nah, itu Yakub juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ bahwa negeri yang Tuhan berikan kepada Abraham, kepada Ishak dan juga akan diberikan kepada Yakub sekarang itu. Negeri yang sekarang kamu tempati ini, yang aku sudah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan sekarang kepada kamu, dan namamu sekarang tidak lagi Yakub tetapi Israel ya, diganti oleh Tuhan. Jadi Yakub sekarang betul-betul namanya sudah nama yang baru yaitu Israel yang artinya tentara Allah ya. Nah, itulah janji Tuhan untuk kedua kalinya di tempat yang sama ketika Yakub dulu belum punya apa-apa ya, dibilang hanya punya tongkat. Itu Tuhan udah janji bahwa akan menyertai Yakub dan terbukti Yakub kembali ke tempat itu sudah punya keluarga, sudah punya kekayaan yang sangat banyak ya, dan Yakub betul-betul serius ikut Tuhan dengan memusnahkan ya, mengubur dewa-dewa, anting-anting yang menjadi halangan untuk menyembah kepada Tuhan ya. Dan dia betul-betul fokus menyembah kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan betul-betul berlimpah ya. Yakub dan keluarganya itu aman walaupun anak-anaknya baru saja membunuh ya Sikem dan seluruh keluarganya karena memperkosa adiknya anaknya Yakub itu Dina itu maksudnya ya. Nah, tetapi karena Yakub sudah memutuskan untuk ya mengikut Tuhan ya, seluruh pengikutnya juga memusnahkan dewa-dewa itu, nah, sehingga mereka tetap aman ya tinggal di tanah Kanaan itu ya. Dan dikatakan di situ bahwa Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya itu Betel ya. Betel yang Betel lagi, namanya memang Betel ya. Dia memberikan tubuh, namanya tetap Betel ya. Artinya itu rumah Tuhan di situ ya. Jadi itulah yang terjadi kepada kehidupan Yakub bahwa berkatnya tetap mengikuti dia.